Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, teman-teman, jadi di video sebelumnya ya, saya sudah bahas juga tentang kenaikan atau fenomena hari ini. Jadi di minggu ini sesuai prediksi ya, dan sekarang kita sedang ada di fase Bitcoin atau pasar kripto ini sedang retest nih, teman-teman. Di kala kenaikan, jadi dia mau naik tinggi itu kan biasanya harus retest dulu. Nah, teman-teman, di kala retest ini, teman-teman harus siapkan ya amunisi atau token-token jagoan teman-teman nih. Jadi nantinya teman-teman mau masuk ke eh, narasi atau token mana nih yang mau di hold sebelum crypto bull run atau alt season itu datang. Jadi kali ini saya akan bahas sebetulnya kemana arah kripto atau tren token AI selanjutnya. Jadi sebelum-sebelumnya memang AI selalu mendominasi ya, AI dan meme token. Jadi saya akan bahas hari ini, jadi ya kita akan bahas kemana arah tren token AI selanjutnya ya. Jadi saya akan highlight AI-nya nih. Jadi AI itu banyak ya. Ada AI seperti render, kemudian yang baru-baru itu AI agent ya. AI agent sudah hype. Nah, saya akan uh, apa ya? Membahas lah. Oke, jadi jadi awal kita akan mengenang dulu teman-teman. Jadi di beberapa waktu lalu tren meme coin itu biasanya muncul di awal bulan, teman-teman. Jadi kita coba klik dulu meme coin. Jadi ini teman-teman juga sambil lihat mungkin bisa sambil catat juga gitu ya, atau mungkin nanti teman-teman perhatikan aja video ini. Nanti juga kita akan diskusi di akhir video ya. Jadi teman-teman bisa komen juga. Nah, teman-teman, jadi tren meme coin yang mendominasi dari 2000. Jadi dari Oktober 2023 sampai Desember 2024 ini memberikan gambaran penting ya untuk memahami potensi tren token AI ke depannya. Jadi dalam perjalanan tersebut terdapat 2 sampai 3 sampai 4 koreksi besar lah. Jadi di situ, nah, ada beberapa apa ya masalah lah. Jadi di 4 koreksi tersebut. Jadi di koreksi pertama itu saya coba tulis di sini aja ya, di biar teman-teman eh, yang penting lihat aja lah, teman-teman bisa lihat aja. Jadi ada beberapa masalah ketika masalah pertama. Jadi di koreksi pertama itu, nah koreksi pertama di sini adalah yang pertama itu banyak orang acuh teman-teman. Jadi acuh terhadap narasi meme, terhadap narasi meme. Jadi meme coin itu narasinya diacuhkan lah, banyak yang mengacuhkan narasi tersebut. Kemudian di koreksi pertama juga itu ada meme coin itu memang masih bersaing dengan altcoin yang mempunyai fundamental. Jadi meme coin bersaing dengan altcoin. Ini altcoin yang mempunyai fundamental ya, seperti misalkan render dengan decentralized renderingnya ya. Nah gitu, jadi di koreksi pertama masih kalah. Kemudian di koreksi kedua, nah di koreksi kedua ini ternyata meta token artis menyerang dengan luar biasa. Teman-teman ingat kan? Meta token artis menyerang. Ya teman-teman tahu ya, seperti di tahun-tahun lalu itu ada SX token, kemudian apalagi ya yang punyanya Indra Ken tuh, punyanya si Anang Hermansyah, terus punyanya yang anak si Yusuf Mansur. Itu kan banyak ya, dan memang seolah menghipnotis ya, seolah jadi orang-orang awam tuh masuknya ke koin-koin seperti itu. Kemudian koreksi yang ketiga, nah ini dipengaruhi, menurut saya ini dipengaruhi oleh makro yang kurang baik. Jadi di koreksi ketiga ini terakhir tuh ada yang isu Iran dan apa ya, Iran dan Israel apa ya,
Jadi ada isu perang lah. Nah, itu juga membuat makro nggak baik-baik saja gitu. Kemudian koreksi yang keempat, ini dipengaruhi juga dengan adanya akulturasi dengan AI, sehingga akhirnya AI murni mendominasi. Jadi AI murni mendominasi. Jadi banyaknya AI bermunculan seperti ChatGPT atau AI lainnya membuat token-token AI yang murni ini terbang, teman-teman, kayak seperti semacam Agix, kemudian apa lagi ya? Ya termasuk juga render ya. Nah, jadi ini juga mengawali ya perjalanan meme super cycle. Jadi meme super cycle juga tidak hanya membawa token-token meme murni, tetapi juga meme yang mencakup berbagai variasi. Kalau kita lihat teman-teman, jadi meme itu sekarang sudah tidak hanya meme ya. Dulu kan meme itu benar-benar meme, nggak ada seperti utilitasnya ya. Meme murni ini seperti Wave, kemudian Popcat ya. Nah, ini meme murni teman-teman. Kemudian ada Popcat, kemudian terus juga berkembang ya. Lalu ada meme culture. Meme culture itu seperti Mog, Retardio, itu meme culture. Kemudian ini berkembang lagi jadi meme coin yang ada di jaringan Base atau meme coin X Base. Itu ada Toshi, ada Ska ya, ada banyak ya. Kemudian juga berkembang terus ya, meme coin X Bitcoin, meme coin AI ya, kayak GOT, Fartcoin, kemudian juga masuk ke politik teman-teman. Bahkan politik juga ada meme-nya, ada MAGA, ada Boden ya, yang sindiran dari Biden. Kemudian juga sekarang tumbuh lagi kayak misalkan meme dari meme coin ditambah decentralized science. Decentralized science-nya aja kita belum banyak menemui ya. Ini ada meme decentralized science seperti Riff nih. Teman-teman, kalau di sini ada Wave ya. Oh, sorry. Riff dan Uro juga sama. Nah, ini juga. Ini kan base-nya meme, teman-teman. Tapi kayak dikolaborasikan dengan decentralized science. Jadi meme juga sekarang sudah bertumbuh ya. Ada juga tumbuh lagi nih. Selain tumbuh juga ada sekarang meme yang juga dengan kultur lain yang lebih radikal seperti memes fundamental ya. Kemudian meme sebagai marketing proyek fundamental ya. Jadi banyak juga. Nah, ini juga nantinya akan perform nih teman-teman ketika ada bull run gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita balik lagi gitu, prediksi tren AI gitu ya, balik lagi. Nah, tren AI juga akan diperkirakan memiliki pola psikologis yang memang mirip dengan meme coin, teman-teman. Jadi kalau misalkan di awal itu meme atau AI itu hanya AI biasa seperti ChatGPT, mungkin nanti akan banyak kombinasi AI dengan berbagai narasi baru. Kemudian juga AI nanti akan melakukan perpindahan cepat ya, seperti tren AI akan berputar sangat cepat ke berbagai narasi. Mungkin nanti akan ada AI X apa gitu ya, AI X apa gitu. Jadi itu juga akan terus cepat dan berotasi. Jadi AI ini akan terkoreksi dan bergeser ke narasi lain. Kalau misalkan seperti meme ya, gitu. Kemudian kita kalau lihat ya, ada AI X meme juga, ada AI XBT. Nah, pasti teman-teman pernah lihat ya, dan juga saya sempat lihat tadi dia hari ini saja sudah naik. Oh, di minggu ini sudah naik hampir 100% teman-teman. AI XBT ini. Jadi ini AI yang memang berpadu dengan memes nih. Jadi dia dalam sebulan terakhir bahkan si token ini mendominasi baik dari sisi mindset maupun market cap ya. Nah, dia juga launchpad dari Launchpad dan framework AI juga telah menemukan pemenangnya gitu dia. Nah, namun perpindahan ke narasi lain tetap akan terjadi, teman-teman. Meskipun dengan sentuhan meme coin seperti dia nih.
Jadi narasi itu akan selalu bergeser lah. Seperti mungkin narasi AI X Decentralized Science, AI X DeFi, kemudian AI X Memcoin seperti ini. Nah, ini akan jadi dia akan memiliki potensi besar, teman-teman, karena dia masih bakal relevan dengan dunia nyata, kemudian juga mungkin momentumnya kuat ya ketika hype-nya sedang AI ada nih. Dia masuk meskipun menggunakan meme karena masih ada AI-nya, jadi dia masih relevan, teman-teman. Gitu ya. Jadi ya itu sih sebetulnya, jadi pada akhirnya akan ada narasi baru yang lebih kuat. Jadi teman-teman juga jangan berpatokan ketika sekarang lagi hype AI agent nih. Nah, teman-teman jangan fokus ke situ juga gitu. Kalau misalkan kita memang sudah telat masuk ke situ, mending kita cari naratif lain. Mungkin AI X apa gitu atau meme X apa ya. Gitu. Jadi akan selalu ada narasi baru yang lebih kuat dan menarik likuiditas. Intinya gitu sih. Kita harus mencari token-token yang memang ada potensi untuk menarik likuiditas dari pasar. Gitu. Nah, narasi tersebut juga akan perlahan menggantikan dominasi AI mungkin. Kayak misalkan sekarang AI banget nih. Ya mungkin nanti akan ada gitu. Jika likuidasi pasarnya besar, mungkin akan menggantikan AI. Seperti AI yang sebelumnya menggantikan tren meme coin, teman-teman. Jadi meme coin tuh gitu dulu ya, kayak misalkan dulu meme coin yang saya bahas tadi dari awal, meme coin muncul, meme coin murni, meme coin X apa, meme coin X apa, sampai kemudian digantikan oleh AI murni, AI X apa gitu. Digabung-gabung terus. Nah, jadi kemungkinan nanti juga akan ada perpindahan seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti akan beralih ke DeFi, mungkin DeFi murni dulu, nanti DeFi X apa gitu ya. Nah, itu yang harus mungkin teman-teman juga dapat nih sebelum bull run itu terjadi, teman-teman mungkin harus dapat dulu. Nah, saya juga mungkin menambahkan ya. Jadi ketika kita paham akan hal itu, dinamisnya naratif, teman-teman juga harus ingat ya satu hal. Jadi meme coin ini akan tetap relevan sebagai manifestasi demand paling murni dalam dunia kripto. Ya, teman-teman harus ingat juga gitu bahwa memang 99% token AI saat ini hanyalah meme yang kemungkinan besar juga akan mati seiring waktu. Oke, jadi ya gitu aja sih paling untuk video kali ini. Mungkin pembahasannya cukup rumit dan mudah untuk sulit untuk dicerna ya. Jadi untuk teman-teman saya membuka banget jika teman-teman memang ada diskusi atau mungkin nggak ngerti gitu atau mungkin saya ada salah gitu ya. Boleh banget di komen ya. Jadi biar menciptakan kolom komentar tuh diskusi terbaik lah sebelum kita menghadapi nanti alt season ya kemungkinan akan terjadi di akhir-akhir ini ya. Jadi saya pengen kita semua cuan lah gede di tahun ini. Amin. Oke gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.